Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulfiana dengan NIM 200210500014 dari kelas Network and Security 2020. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu guna memenuhi tugas UAS pada mata kuliah keamanan website dan basis data. Di mana di sini kita diminta untuk membuat project dengan menerapkan yang pertama yaitu parameterisasi query, yang kedua validasi input, yang ketiga escape karakter khusus, yang keempat yaitu pengelolaan session atau mengatur waktu kadaluarsa atau session, penggunaan hashing pada password dan penggunaan CAPTCHA. Seperti yang kita lihat di sini terdapat folder dengan nama DB yang telah saya buat sebelumnya. Tentunya di sini terdapat beberapa file PHP. Baik, langsung saja. Yang pertama tadi itu adalah parameterisasi query. Di sini terdapat pada file login.php. Seperti yang kita lihat di sini, yaitu pada baris ke-13, di mana kita menyiapkan dan menjalankan query. Nah, di sini pada baris ke-14, query ini memiliki kolom username dan nama dari tabel user, di mana nilai ID cocok dengan validasi ID. Nah, selanjutnya yaitu di sini pada baris ke-15. Pada baris ke-15 ini yaitu query mengirimkan ke server database dan mengembalikan objek hasil yang berisi data yang sesuai dengan query tersebut. Nah, objek hasil disimpan dalam variabel dari variabel result di sini untuk digunakan pada langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini itu pada baris ke-16. Di sini yaitu mengambil satu baris dari objek hasil. Nah, dalam contoh ini hanya diambil satu baris data karena tidak ada pengulangan atau looping. Baik, selain itu juga terdapat pengimplementasian query pada menu hapus dosen .php, hapus prodi.php, dan hapus .php. Di sini saya akan menjelaskan pada file hapus PHP di sini. Nah, yang pertama di sini yaitu sebuah query SQL dianalisasi dengan pernyataan delete untuk menghapus data dari tabel mahasiswa di sini berdasarkan kondisi where yang diberikan variabel ID digunakan untuk memfilter di sini yaitu ID mahasiswa. Kemudian selanjutnya itu di sini pada baris ke-8. Pada baris ke-8 di sini yaitu fungsi hapus dipanggil dengan mengirimkan ID dengan query sebagai argumen. Nah, fungsi ini mungkin telah didefinisikan di tempat lain dalam script atau dalam file terpisah yang di-include dalam script ini. Selanjutnya di sini yaitu hasil yang dikembalikan oleh fungsi hapus dibandingkan dengan angka 0 dalam kondisi if. Jika hasilnya lebih besar dari 0, berarti data berhasil dihapus. Nah, jika data berhasil dihapus, maka ditampilkan sebuah pesan atau konfirmasi menggunakan fungsi di sini yaitu alert
dalam teks script pesan tersebut menginformasikan bahwa data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya pengguna akan diarahkan kembali ke halaman indeks di sini menggunakan pernyataan dokumen location .ref. Kemudian di sini jika data tidak berhasil dihapus, maka pesan kesalahan akan ditampilkan menggunakan fungsi alert. Nah, pesan ini memberitahu bahwa data gagal dihapus. Nah, pengguna juga akan diarahkan kembali ke halaman index.php seperti pada langkah sebelumnya, terlepas dari apakah data berhasil dihapus atau tidak. Dengan demikian, kode tersebut menghapus data mahasiswa dari tabel database, memberikan umpan balik yang sesuai kepada pengguna melalui pesan konfirmasi, dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman sesuai setelah operasi penghapusan selesai. Selanjutnya yang kedua yaitu validasi input. Dapat kita lihat di sini yaitu pada login.php di sini, yaitu pada baris ke-89 di sini terdapat kondisi if user error. Ini memeriksa apakah variabel error telah diatur atau tidak. Jika variabel tersebut telah diatur, maka blok kode pada yang berada dalam if itu akan dieksekusi. Nah, blok kode di dalam if ini menampilkan pesan validasi dengan menggunakan tag div class validation dan menampilkan invalid username or password yang menyampaikan kepada pengguna bahwa username maupun password yang mereka masukkan itu tidak valid. Setelah itu ada dua input field dengan terdiri dari username dan password, di mana username dengan type teks dan password dengan type password di sini. Nah, nilai dari input username ini diambil dari variabel dengan menggunakan atribut value. Nah, input password di sini tidak menggunakan atribut value, sehingga nilainya akan kosong. Nah, setiap input dikelilingi dengan div dengan kelas input group di sini. Setiap input memiliki label yang terhubung dengan input tersebut menggunakan atribut for. Setelah input password ada sebuah checkbox di sini dengan nama remember, dengan ID remember. Checkbox ini memungkinkan pengguna untuk mengingat informasi login mereka. Nah, setelah checkbox ada di sini yaitu sebuah input tipe dengan submit. Di sini ada submit BTN login, di mana di sini yaitu forum ini mensubmit dan data mereka akan dikirim ke server atau diproses. Selanjutnya yang ketiga yaitu escape karakter khusus. Nah, dapat kita lihat di sini pada file tambah prodi.php. Di sini terdapat pada baris ke-26 di sini. Di sini di mana fungsi dalam PHP yang digunakan untuk mencegah serangan cross-site scripting dan melindungi aplikasi dari penyisipan berbahaya ke dalam output HTML. Di sini ada nama dan ada jenjang. Selanjutnya yaitu pengelolaan session atau mengatur waktu kadaluarsa session. Di sini dapat kita lihat di sini
pada tambah prodi.php di sini mengecek apakah ada session dengan kondisi if isel session login header location login.php. Nah, begitu juga dengan file ubah.php di sini. Terdapat pengecekan apakah ada session dan ubah dosen.php di sini juga terdapat pengecekan apakah ada session. Begitu juga dengan ubah prodi.php. Baik, selanjutnya di sini ada penggunaan captcha. Dapat kita lihat pada login.php di sini pada baris ke-103 sampai dengan pada baris ke-105 di sini. Nah, di sini div menutup sebuah div sebelumnya. Nah, kode ini digunakan untuk menutup div sebelumnya dan memulai div baru. Selanjutnya di sini yaitu div class input group adalah pembuatan div dengan kelas input group dengan kelas input group biasanya digunakan juga untuk pengelompokan elemen-elemen input atau kontrol terkait dengan sebuah tampilan. Nah, di sini selanjutnya yaitu pada bagian 105 di sini ini adalah pembuatan sebuah div dengan kelas gReCAPTCHA di sini. Yang mengintegrasikan bahwa reCAPTCHA pada halaman web. Nah, atribut datask di sini digunakan untuk menyediakan kunci situs reCAPTCHA yang diperlukan untuk mengidentifikasi situs web yang menggunakan CAPTCHA. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan proyek yang telah saya buat yaitu mengenai data mahasiswa. Di sini pertama kita masukkan username dengan Yulfi dan password Yulfi. Di sini terdapat reCAPTCHA yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kemudian login. Nah, pada tampilan di sini terdapat mahasiswa, prodi, dosen, dan menu logout di sini. Nah, pada mahasiswa di sini, sebelumnya saya pernah menambahkan data, kemudian bisa juga kita misalnya NRP, kemudian atas nama Perindah, kemudian prodi teknik informatika, kemudian misalnya ini hanya sebuah contoh, yaitu misalnya dosen walinya, kemudian tambah data. Nah, data berhasil diinsert. Maka di sini akan muncul tampilan Perindah dengan prodi teknik informatika dengan dosen wali. Nah, jika kita ingin menghapusnya, maka bisa saja kita menghapusnya. Data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya untuk prodi begitu juga dengan mahasiswa. Misalnya nama prodinya itu misalnya prodi komputer dengan jenjang S1. Nah, data berhasil diinsert. Maka akan muncul di sini nama prodi teknik komputer dengan jenjang S1. Nah, bisa juga diubah di sini misalnya saya akan mengubah pada manajemen informatika. Misalnya saya ubah di sini dengan S1. Nah, data berhasil diupdate. Maka di sini akan berubah menjadi S1. Nah, begitu pula dengan dosen, kita bisa menambahkannya. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.